Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada orang bertanya, kalau mau ditanyakan, semua hal jadi pertanyaan di hidup ini. Dan seringkali juga, seperti anak kecil misalnya, dia selalu bertanya karena dia pengen tahu. Tetapi kalau kita orang dewasa seringkali bertanya bukan pengen tahu, tapi karena merasa ada sesuatu yang tidak semestinya. Sehingga kita mulai bertanya, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa tidak begini, mengapa tidak begitu. Dan saudara-saudara, kadang-kadang itu bisa mempengaruhi mentalnya kita, sehingga kita merasa kita hidup dalam dunia yang salah, atau dunia yang salah, dan bagaimana saudara, mempengaruhi kehidupan kita. Dalam Alkitab juga sebenarnya ada satu kisah yang mau kita belajar justru terjadi pada seorang nabi. Jadi hari ini saudara, perkenankan saya ajak kita untuk belajar satu tema Alkitab bahwa orang benar hidup oleh percayanya. Artinya begini saudara, janganlah kita terfokus pada yang terlihat atau yang kelihatan. Tapi coba melihat apa sih yang Tuhan sedang kerjakan di balik semuanya itu. Seperti itu. Kitab Nabi Habakuk, lihat saudara, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Perhatikan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudara, ini sebetulnya adalah jawaban Tuhan terhadap pertanyaan-pertanyaan seorang nabi yang bernama Habakuk. Yang dia sepertinya protes pada apa yang terjadi. Dia sepertinya mulai bertanya pada Tuhan, mengapa? Nanti kita akan lihat saudara. Tetapi Tuhan jawab begini, orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya begini. Yang kamu lihat kalau ada orang sombong, itu berarti hatinya yang halus. Tetapi kalau kamu orang benar, percaya ajalah. Artinya saudara bukan percaya terhadap apa yang terlihat, tapi percaya ajalah kepadaku. Percaya kepada Tuhan. Bahwa di balik segalanya ada Tuhan kok. Ada Tuhan. Nah, apa yang terjadi saudara? Coba kita lihat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2-4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Perhatikan saudara, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, yang terjadi di zaman Habakuk adalah umat Israel itu saling menindas. Jadi orang yang punya kekayaan mulai menggunakan kekayaannya untuk menekan orang miskin. Misalnya, kalau orang yang susah, dia perlu bantuan dari segi keuangan, maka mereka katakan, saya bantu kamu, tapi tanah kamu saya ambil. Nah, namanya orang dalam kesusahan, gak punya pilihan, mau gak mau ya dikasih juga tanahnya, walaupun dengan harga yang tidak wajar, sehingga yang terjadi di masa itu adalah, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Inilah protesnya Habakuk. Sehingga dia katakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepada penindasan tetapi tidak kau tolong. Dia teriak sama Tuhan. Tapi kok kayaknya Tuhan tidak punya reaksi ya. Aku berteriak, aku berseru penindasan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Saudara, kadang ada orang mengatakan begini, kalau Tuhan memang ada, kenapa Tuhan izinkan kejahatan? Pernah dengar itu ya? Kalau Tuhan memang ada, kenapa ada kematian? Kalau Tuhan memang ada, kenapa ada orang sakit? Jadi selalu peristiwa itu dituduhkan kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara, kita juga dalam kesulitan kita, mungkin bertanya, Tuhan, kau masih ada enggak? Makanya dulu-dulu saudara,
populer di tahun 70-an apa 80-an awal itu ya. Ada lagu itu jadi lagu dianggap kontroversi. Itu seperti lagu menggugat kepada Tuhan. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Halo? Ada yang tahu lagu itu? Ada? Berarti agak lumayan umurnya. Mana tanganmu, gelaplah jalan yang... Jadi waktu itu saudara, orang merasa ini lagu kok pesimis betul sih gitu ya. Walaupun itu sangat top pada masanya, betul nggak? Saudara tahu siapa yang menyanyikan itu? Tauruk Bersaudara kalau nggak salah. Ya, Happy Pretty Sister ya. Betul, oke, lupakan saja. Mau cari di Google silahkan. Tapi saudara, ada waktu-waktunya memang kita berkata, Tuhan kok begini ya? Tuhan kenapa jadi begini? Kenapa kau izinkan? Kenapa ada penindasan? Kenapa? Nah, mengapa engkau perlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara-saudara, ada peristiwa. Jadi ketika Habakuk bertanya pada Tuhan, mengapa? Saudara tahu cara Tuhan menjawab. Tuhan bangkitkan satu bangsa yang disebut dengan bangsa Kasdim. Dan dia memerangi orang Israel. Sehingga bukan hanya yang lemah tadi tambah menderita. Tetapi yang kuat pun jadi ikut menderita. Nah, ini tambah bingung lagi Nabi Habakuk. Dia katakan apa? Hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Sering kita berpikir begini saudara, orang benar, orang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan, pasti lebih daripada yang lain. Kan seperti itu. Saya ingat saudara waktu anak-anak saya masih TK dan SD gitu, kami tinggal di Padang Bulan jadi suka lewat daerah Polonia kalau mau ngantar ke sekolah. Nah, kita selalu lewat kan Taman Malibu. Taman Malibu kan rumah bagus-bagus di sana ya, apalagi zaman dulu kan termasuk Malibu itu termasuk waduh, hebat ya. Terus anak saya yang kecil Dio bilang gini, Mah, kapan kita punya rumah yang bagus gini ya? Gitu. Biasalah anak kecil kan. Terus mamanya bilang begini, makanya dek, kamu harus rajin berdoa, rajin ke gereja. Langsung dia jawab, kayaknya orang itu gak ke gereja deh Mah. Kok rumahnya bisa bagus? Nah saudara-saudara, ini anak polos. Saya bilang, makanya jangan ngukur Tuhan dengan fisik, materi. Nah, gini kenanya saya bilang. Tapi kadang-kadang kita juga bertanya, kenapa orang yang tidak takut Tuhan lebih sukses? Kadang-kadang kita bertanya, kenapa ada orang gak takut Tuhan, malah diizinkan Tuhan menekan orang benar? Atau bahasa orang Medan begini, memang Tuhan gak betul kalinya aku, tapi dia lebih gak betul lagi Tuhan. Tapi kok dia pula lebih unggul dari aku? Halo, ada yang pernah bilang begitu? Karena kalau kita bilang, aku orang benar kan gak percaya diri kita. Akhirnya bahasa kita memang gak betul kalinya aku Tuhan. Tapi dibanding dia masih lebih betul aku Tuhan. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita bertanya, kayaknya keadilan muncul terbalik. Lihatlah, akhirnya Tuhan jawab begini, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran, Tuhan pun katakan, kau akan heran dan tercengang-cengang sebab aku itu Tuhan, melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Saudara bisa bayangkan, Tuhan katakan aku yang bangkitkan mereka. Jadi kadang saudara, kalau kita pahami, kalau sampai Tuhan bangkitkan orang tidak benar,
menghukum orang benar, ini sudah kebangetan. Bukan Tuhan yang kebangetan, kitanya yang kebangetan. Sampai Tuhan izinkan orang kafir menyentuh kita. Orang kafir berbuat sesuatu yang tidak semestinya pada kita. Tuhan kan, aku yang bangkitkan mereka. Memang cara Tuhan itu kadang-kadang susah untuk dimengerti. Cara tentu susah untuk dipahami, saudara. Tetapi kadang Tuhan menghukum umatnya memang di jam perjanjian lama itu cukup keras. Tuhan izinkan mereka menderita. Nah, bahkan dikatakan di sini, saudara, dikatakan oleh Habakuk kembali berdebat sama Tuhan lah. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukum. Menghukum kan? Ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Dia bertanya. Bahkan dia katakan matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Dan engkau tidak dapat memandang kelainan. Jadi mulai mengatakan Tuhan bukan engkau suci. Yang tidak mungkin mau melihat kejahatan. Yang tidak mungkin mau memandang kelaliman. Mengapa engkau memandang orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Mari saudara, saya coba memahami ini saudara, memang sangat jujur Habakuk dengan perasaannya. Dan dia arahkan pada Tuhan. Saya nggak tahu kita berani nggak seberani Habakuk ini. Mulai berdebat dengan Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Cuma bedanya kita selesai berdebat sama Tuhan, kita mutung. Tahu artinya mutung? Ngambek, berkepanjangan. Nggak ke gereja, nggak mau doa. Tapi Habakuk enggak. Kita lihat nanti saudara. Endingnya yang bagus. Nah, inilah yang dikatakan terbalik kayaknya keadilan. Engkau terlalu suci untuk melihat kejahatan. Engkau tidak memandang kelaliman. Tetapi engkau izinkan terjadi. Nah disinilah akhirnya Tuhan menjawab yang tadi ayat di atas tadi tema kita. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Siapa yang dimaksud di sini orang yang membusungkan dada? Itu bukan orang benar. Tapi orang kasdim, yaitu orang sombong dan hianat. Orang sombong dan hianat, dia yang berlagak, yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Inilah perbedaan saudara. Dalam Mazmur banyak ayat mengatakan, orang fasik itu seperti bunga yang cepat mekar tapi cepat layu. Tapi bagi orang benar dia bertahan dalam kesulitan sekalipun. Saudara-saudara, orang sombong dan hianat, dia yang berlagak, tetapi tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Lihat, bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengenai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Salah tetap salah. Tuhan tetap tidak membenarkan orang kasdim. Karena apa? Dia menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Celakalah. Jadi saudara, kalau saya kembali ke atas kita coba urut lagi ya. Habakuk bertanya, mengapa? Nah dia bertanya, kenapa sesama bangsaku itu saling menindas? Tuhan jawab dengan mendatangkan orang kasdim. Loh, tambah bingung lagi Habakuk. Kok orang kafir menindas orang benar? Tapi Tuhan kata, enggak. Dia kan menggaruk bukan miliknya. Mereka celaka. Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan katakan begini. Siapapun dia yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, dia celaka. Dalam Alkitab kalau Bapak Ibu pahami, hanya ada dua di zaman Musa itu dikatakan hukum Taurat, diberkati atau dikutuk. Tidak ada netral di sana.
Kalau tidak diberkati, ya dikutuk. Nah, ini celakalah artinya terkutuklah. Terkutuklah. Lihat, berapa lama lagi dan yang memuat dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Ini pertanyaan Tuhan. Nah, akhirnya saudara tahu, ini saya kata, ini bedanya Habakuk dengan kita. Kalau kita setelah kita bertanya, akhirnya kita macet, mogok, langsung ngambek. Tapi setelah terjadi dialog panjang dengan Tuhan, Habakuk memahami bahwa keadilan Tuhan itu, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu. Saudara perhatikan kalimat ini. Ini yang coba dipahami oleh Habakuk sampai nanti dia buat pengakuan begini. Jadi ketika orang merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa, dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Saudara perhatikan baik-baik ya. Mungkin saudara katakan gini, kok jadi aneh nih, kok ada batu, ada rangka. Oke, saudara, kita belajar Alkitab hari ini, pelan-pelan ya. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumah. Garis bawahi rumah dulu ya, biar gampang kita pahamnya. Nah kemudian, engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu. Jadi orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk rumahnya sama dengan mencanangkan celaka ke atas. Nangkap sekarang saudara? Nah kalau itu terjadi, apa yang dikatakan di sini, dengan demikian engkau berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru datang. Jadi batu rumah kita itu seperti ikut mengeluh dia. Karena apa? Di rumah kita ada hal-hal yang gak benar. Yang kita bawa ke rumah kita. Jadi batu juga protes. Halo? Dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Balok atap. Jadi tembok sama atap jadi lawan kita saudara. Bisa dipahami saudara? Akhirnya apa? Udah pasti di rumah itu tidak ada ketenangan. Kalau kita, apa tadi? Mengambil laba yang tidak halal. Oke ya. Ini kok agak tajam ini. Nah, kemudian dikatakan apa? Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Celakalah orang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Apa artinya ini saudara? Sepotong kayu berkata kepada sepotong kayu, inilah orang-orang Kasdim dulu membuat kayu, mengukirnya dan menjadikan Tuhan dan berseru kepadanya. Masak juga kepada batu bisu, kemudian membuat batu. Walaupun dikatakan bersalutkan emas dan perak, tapi roh tidak ada di situ. Nangkap saudara? Inilah orang-orang yang mencoba membuat Allah bagi dirinya, dilapisi emas dan berseru kepadanya, tapi nggak ada rohnya. Nah ini saudara yang terjadi. Nah setelah itu saudara, barulah Habakuk akhirnya buat sebuah pernyataan begini. Ini bagus sekali. Ini dari sini udah dibuat lagu juga ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tidak punya bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan,
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lihat, sekalipun namun. Berbeda dengan mengapa. Akhirnya Habakuk paham, oh ternyata apa yang terlihat itu memang di luar pengetahuan kita kok. Sehingga akhirnya dia katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Saudara tahu di zaman dulu kan orang bertani semua. Bahkan hasil pohon zaitun mengecewakan. Artinya apa? Sekalipun bisnisku tidak seperti yang kuharapkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Halo? Sekalipun keuntunganku tidak seperti yang kuharapkan. Sekalipun karirku belum seperti yang kuharapkan. Sekalipun keluargaku belum seperti yang kuharapkan. Itulah artinya percaya pada Tuhan. Tetapi, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau kita kembali, orang benar hidup oleh percayanya. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 yang ke-7 saudara, sebab kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara-saudara, hari-hari ini kan kita agak kebingungan untuk membedakan benar salah kalau patokan kita adalah media sosial, betul nggak? Sehingga hari-hari ini kan saudara mungkin ada beberapa yang sudah mulai belajar tentang post-truth. Pernah tahu saudara? Jadi kebenaran itu bisa dikonspirasikan secara masif. Akhirnya yang benar-benar benar, bahasanya bagus ini. Yang benar-benar benar bisa dikalahkan oleh yang kebohongan yang benar. Itu saya belajar itu. Karena itu saudara, dalam situasi seperti itu, kalau seperti dalam beberapa pakar mengatakan, ya konfirmasi. Kunci konfirmasi. Nah sama yang saya katakan begini, kalau saudara melihat sesuatu yang seperti nggak berpihak pada saudara, yang merasa nggak benar, konfirmasi. Sama siapa? Ya sama Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Sampai akhirnya Tuhan memberikan jawaban secara pribadi kepada saudara. Tetapi saudara, di balik semuanya itu, kita harus berani berkata, sekalipun aku belum mengerti, sekalipun aku belum mendapat yang kuharapkan, sekalipun aku belum seperti yang kuinginkan, tapi aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Aku akan tetap bersorak kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itulah yang akhirnya dilakukan oleh Nabi Habakuk. Kenapa dia berani mengatakan itu? Coba kita baca kalimat terakhir di bawah ini ya. Saya berharap semua kita bisa lihat. 1, 2 ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku terjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, kenapa dalam Mazmur selalu diambil binatang rusa itu sebagai contoh? Kakiku berjejak seperti kaki rusa. Di daerah Palestina kan banyak batu-batuan. Batu. Kadang-kadang malah karena ada lumut apa semua, batu itu bisa licin. Tetapi rusa itu bisa lompat dari batu yang satu ke batu lain nggak jatuh. Kenapa? Dia punya cengkraman yang baik. Makanya di sini Habakuk mengatakan apa? Karena Tuhan kekuatanku, aku nggak akan jatuh. Karena aku memiliki kaki seperti kaki rusa. Artinya begini Bapak Ibu, mari kita mengimani. Apapun yang terjadi, kalau aku tetap menjadikan Tuhan sebagai kekuatanku, maka aku tidak akan jatuh. Bahkan aku tetap bisa bersorak-sorai dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita.